Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara pengimbasan pembelajaran mendalam atau deep learning di SMK Negeri 1 Benai, Rabu tanggal 10 September 2020 ini. Salawat berikan salam kita hadirkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Benai Bapak Kusnadi SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Pemimpin SMK Negeri 1 Benai Bapak Ibu Linda Purwanti, dan Wakil Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati para narasumber kita pada siang hari ini, ini dari Cisek Tiranta, Ibu Nora Purnamasari, Bapak Pak Benri Al-Fadli, yang akan mengisi acara pembahasan pembelajaran mendalam kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja mari kita dengarkan sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala SMK Negeri 1 Benai, yaitu kepada Bapak Kusnadi SPD, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hormati, setelah itu Bapak Ibu yang kemarin ikut pelatihan PM, ya, Bu Iki, Bu Nora, Pak Den. Jadi untuk itu, mari kita rubah mindset kita, mari kita bersungguh-sungguh menjalankan tugas sehingga sekolah kita semakin hari semakin maju. Ya, nah itu mungkin dari kami. Nanti untuk pelajaran mendalam ini ada 3 orang narasumber kita yang akan menyampaikan, sehingga nanti mari kita berharapkan Bapak Ibu, marilah kita merubah mindset kita untuk menggunakan metode yaitu pelajaran mendalam. Ya, nah, sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah ini Bapak Kusnadi SPD yang telah memberikan sambutan dan pengarahan kepada kita semua pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke acara inti kita, yakni pembahasan pembelajaran mendalam atau deep learning oleh Ibu narasumber kita, yaitu Ibu Ici Septiviranta pada sesi 1. Kepada Ibu Ici Septiviranta, langsung saja Bu, dengan hormat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu pembahasan pembelajaran mendalam atau yang kita kenal dengan sebutan deep learning. Sebelum kita mulai, biar kita nggak tegang, kita explicating dulu. Mohon Bapak dan Ibu berdiri dari depan pintunya atau di lorong-lorong. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa semangatnya untuk speaking hari ini. Saya pun jadi semangat untuk menyampaikannya. Kemudian sebelum kita lanjut, kami sudah mengirimkan ke grup ada
menilai Bapak Ibu rentaknya pada 45 sampai 60, berarti pola pikir Bapak Ibu sudah bertumbuh atau growing. Untuk pola pikir bertumbuh atau growing set ini adalah cara berpikir di mana seseorang itu meyakini bahwa kemampuan kecerdasan dan bakat dapat berkembang melalui usaha, belajar, latihan, dan pengalaman, bukan sesuatu yang tetap atau bawaan sejak lahir. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu, di sini kita bandingkan pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Nah, di sini pada bagian atas itu adalah pola pikir tetap, bagian di bawah adalah pola pikir bertumbuh. Nah, untuk yang pertama, challenge. Nah, challenge itu apa Bapak Ibu? Tantangan. Kalau orang yang berpikir tetap, kalau diberikan tantangan, dia akan menghindar. Takut gagal, makanya dia menghindar. Tetapi kalau kita yang berpola pikir bertumbuh, dia akan menerima. Oleh karena itu, growing set dibutuhkan agar bisa menghilangkan rasa takut untuk berhadapan dengan hambatan, tantangan, dan kesulitan. Maka Bapak Ibu, untuk melangkah belajar mendalam ini, kita perlu menselaraskan mindset kita, yaitu dengan pola pikir bertumbuh. Nah, ini poin yang paling penting di dalam pembelajaran mendalam. Bapak Ibu, untuk kerangka kerja mendalam kita mengenal istilah, ini intinya kita mengenal dengan istilah 8, 3, 3, 4. Berapa Bapak Ibu? 8, 3, 3, 4. 8 yang pertama yaitu dimensi profil lulus. Apa itu namanya Bapak Ibu? Dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan dulu namanya apa? Dimensi profil Pancasila. Kelima ya, kira-kira itu profil Pancasila. Nah, sekarang diganti dengan dimensi profil lulusan. Kemudian itu 8. Kemudian 3 yang pertama yaitu prinsip pembelajaran. Ada 3 prinsip pembelajaran ini yang berwarna biru ya. Bermakna, berkesadaran, menggembirakan, atau dikenal dengan BBM. Bermakna, berkesadaran, menggembirakan. Itu yang BBM ya. Kemudian yang ketiga ya, oke. Yang ketiga itu adalah pengalaman belajar. Ada 3. Nah, ini dia yang berwarna ya, warna kuning. Dimulai dari memahami yang pertama, mengaplikasikan, dan yang ketiga merefleksikan. Ini ada dalam kegiatan kita, dari kegiatan inti atau kegiatan awal, kegiatan inti sampai nanti yang penutup. Ini dia untuk pengalaman belajar. Kemudian yang keempat, oke, 4. Yang keempat itu adalah kerangka pembelajaran. Nah, kerangka pembelajaran itu nanti letaknya pada RPM itu kita lihat bersama, itu pada bagian atas. Pada bagian atas itu ada yang pertama adalah praktik pedagogis, ya, praktik pedagogis. Kemudian yang kedua ada lingkungan pembelajaran, ada kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan. Dulu 8 dan singkatnya 6 ya. Sekarang ada 8 dan namanya dimensi profil lulusan. Nah, Bapak Ibu, ini akan kita masukkan ke dalam proses pembelajaran kita. Nah, sebelum kita lihat materinya, ini yang kita pilih dulu yang mana dia. Tidak semuanya harus kita tulis sama dengan yang kemarin. Kita sesuaikan dengan materi kita. Saya jelaskan sedikit untuk prinsip pembelajaran. Tadi berkesadaran. Nah, untuk berkesadaran itu kenyamanan peserta didik dalam belajar
dipengaruhi oleh fokus, konsentrasi, perhatian, kesadaran, berpikir, keterbukaan terhadap perspektif baru dan keingintahuan terhadap pengetahuan serta pengalaman baru. Oke, bermakna. Bermakna itu pengalaman belajar yang terkait dengan pengalaman sebelumnya. Bermanfaat dalam konteks baru, berhubungan dengan disiplin ilmu lain, dan mendukung pembelajaran seumur hidup. Jadi karakteristik untuk bermakna ini dimulai dari harus relevan dengan kehidupannya nyata. Kemudian yang ketiga itu mengembirakan. Bapak Ibu, untuk mengembirakan bukan berarti dikit-dikit es breaking ya. Nah, 5 sekali 5 menit es breaking biar anak gembira, bukan itu maksudnya. Jadi lingkungan untuk pembelajaran mendalam yang menggembirakan ini, ya lingkungan pembelajaran itu yang interaktif, aktivitasnya itu yang menarik bagi siswa atau bagi murid, sehingga nanti kita akan menimbulkan pada anak aha momennya. Apa itu aha momen, Bapak Ibu? Nah, ini yang ketiga, yaitu pengalaman belajar. Ada tadi memahami. Ini tahap awal. Peserta didik melibatkan konstruksi pengetahuan untuk memahami konsep dari berbagai sumber pengetahuan. Di fase ini mencakup pengetahuan esensial, aplikatif, serta nilai dan karakter. Yang kedua yaitu mengaplikasikan. Mengaplikasikan ini adalah pengalaman belajar yang menunjukkan bagaimana peserta didik mengaplikasikan pengetahuan secara kontekstual yang diperoleh melalui pendalaman pengetahuan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu merefleksi, proses di mana peserta didik mengevaluasi dan memaknai tindakan nyata yang telah dilakukan, melibatkan regulasi diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi secara belajar mandiri. Kemudian yang terakhir ini yang ada di LPM nanti, yaitu kerangka pembelajaran mendalam. Yang pertama ada kerangka pedagogis, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga ada kemitraan pembelajaran, dan keempat adalah pemanfaatan digital. Nah, jadi untuk pedagogis ini penerapannya itu ini berhubungan dengan model apa yang kita gunakan. Nah, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata yang kurang mengenakan, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi yang kedua. Kita ice breaking dulu dengan tamu labale. Semuanya akan berdiri. Dalam di sini saya sebenarnya segan dengan Bapak Ibu guru sekalian, karena di sini semuanya Bapak dan Ibu guru yang pernah mengajar saya. Tentu sudah lebih berpengalaman, sudah lebih baik sebenarnya daripada kami yang ada di depan sini. Tetapi harapan kami, mudah-mudahan penimbasan ini bisa menjadi ruang untuk kita saling belajar, saling menguatkan dan saling melengkapi, karena sejatinya dalam dunia pendidikan kita semua adalah pembelajar seumur hidup. Baik Bapak Ibu, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, perencanaan pembelajaran mendalam tadi sudah disinggung oleh Bu Ici, di mana Bu Ici menyampaikan tadi ada 8, 3, 3, 4. Ini sebenarnya merupakan landasan yang harus kita hafal. 8 itu adalah dimensi profil kelulusan, yang kedua prinsip pembelajaran, yang ketiga pengalaman pembelajaran, yang keempat kerangka yang harus kita cantumkan dalam pembelajaran. Setelah itu perlu kita luruskan di sini bahwa deep learning ini bukan kurikulum merdeka, tetapi deep learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang bisa kita terapkan dimanapun. Karena tidak semuanya sekolah itu masih menggunakan kurikulum merdeka. Jadi bisa deep learning ini kita gunakan di kurikulum 13 juga. Karena deep learning ini merupakan irisan dari kurikulum merdeka, antara kurikulum 13 dan kurikulum merdeka.
Artinya dulu di kurikulum 13 kita membuat namanya RPP. Tentu Bapak Ibu sudah sangat bisa malahan untuk membuat RPP. Di dalam kurikulum Merdeka kita membuat modul. Nah, di dalam kurikulum deep learning atau kurikulum pembelajaran mendalam ini itu disebut namanya dengan RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Jadi perbedaannya secara garis besar dulu kami sampaikan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini atau pendekatan kurikulum Merdeka ini, dulu kalau kita di RPP waktu kita buat kurikulum 13 itu ada namanya kegiatan inti, kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Nah, tetapi nanti di sini di kurikulum ini bukan di kurikulum, maksud kami di deep learning ini yang kita masukkan nanti adalah memahami, mengaplikasi serta merefleksikan. Nah, itu bedanya. Tetapi di dalam merefleksikan, di dalam memahami, di dalam mengaplikasikan, kita masukkanlah prinsip yang disebutkan Twiki tadi, berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Nah, itu bedanya. Dan bisa kita lanjut ya Bapak Ibu. Setelah itu, nah ini dia. Ini dia merupakan perencanaan pembelajaran mendalam, di mana ada 4 item yang akan kita masukkan ke dalam RPM kita. Yang pertama adalah identifikasi. Salah satunya ada 3 bagian yang harus kita identifikasi. Yang pertama adalah mengidentifikasi kesiapan murid. Yang kedua memahami karakteristik materi pembelajaran. Yang ketiga yang perlu kita identifikasi itu adalah dimensi profil lulusan yang 8 tadi. Lanjut. Setelah itu kita desain pembelajaran. Yang pertama kita tentukan tujuan pembelajaran. Ini kami rasa Bapak Ibu sudah pasti sekali lah dalam menentukan tujuan pembelajaran. Setelah itu yang kedua menentukan kerangka pembelajaran. Nah, ini dia yang tadi, yang 4 yang saya sebutkan di awal, 8, 3, 3, 4. Nah, ini dia. Praktik pedagogisme di mana kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajarannya serta pemanfaatan digital. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga inilah. Dulu di RPP kan namanya kegiatan awal, kegiatan inti, penutup. Nah, di sini namanya pengalaman belajar. Jadi pengalaman belajar itu nanti ada katanya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Di dalam memahami, mengaplikasi dan merefleksi ini nanti tergambarlah RPM yang kita buat itu prinsip berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kita lanjut? Bisa. Iya, nanti setelah ini kita buka. Setelah itu yang terakhir adalah yang keempat adalah asesmen. Asesmen dibagi 3, ada nanti di awal pembelajaran, proses pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Sekarang kita masuk ke kerangka baku yang kami dapatkan ketika pelatihan, tetapi bukan berarti harus seperti ini. Cuman harus menggambarkan seperti ini. Komponen minimum perencanaan pembelajaran. Nah, ini dia. Minimal seperti ini. Tentu kalau kita buat RPM tadi sudah kami share dalam grup SMKN 1BN itu bisa dilihat, bisa dibuka di, kalau Bapak Ibu bawa laptop boleh, kalau di HP pun boleh, kami rasa. Ini dia komponen minimum pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Yang pertama tadi kan saya sampaikan ada identifikasi. Tadi di awal itu sebenarnya ada identifikasinya siswa. Ini saya jelaskan aja dulu secara menyeluruh. Nanti kita masuk ke RPM yang sudah kami susun. Di situ nanti saya jelaskan. Ini identifikasi. Nah, ini dia. Dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ini ada 8. Ini tidak harus kita masukkan semuanya. Ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai saja. Contoh, misalnya kita ini kan bukan guru agama, ya kan? Kita seorang guru akuntansi misalnya. Kita mau mencapai keimanan dan ketakwaan. Kira-kira tercapai tidak sama kita sebagai guru akuntansi? Karena yang
yang sangat diperlukan dalam mencapai keimanan dan ketakwaan itu adalah guru agama. Jadi yang 8 profil kelulusan ini kita sebagai guru tidak harus membuatnya. Jadi sesuaikan dengan materi yang ada. Contoh, di dalam matematika yang ingin disampaikan hanya penalaran kritis. Setelah itu dia mandiri mengerjakannya. Setelah itu dia berkolaborasi. Karena nanti kita buatkan diskusi kelompoknya. Nah, jadi kita pilih aja 3: kolaborasi, penalaran kritis, dengan kemandirian. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi tidak semua dimensi profil kelulusan itu kita masukkan dalam RPM kita. Kita pilih sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan pada anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, objektif itu adalah penilaian itu didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Maksudnya di sini, berapa kemampuan siswa kita itu, memang itu yang kita tuliskan. Jangan ada istilahnya dokteran nilai kasihan anak ini tambah aja gitu. Jangan ada seperti itu. Jadi memang faktual. Nanti kita yang malu sendiri. Saya mungkin saya pribadi gitu ya. Saya sangat takut untuk memberikan nilai 90 ke atas untuk siswa saya. Kenapa? Karena saya merasa bertanggung jawab. Jikalau saya memberikan nilai 90 kepada siswa, artinya siswa itu sudah punya pengetahuan, punya keterampilan sesuai dengan apa yang ada di tujuan pembelajaran. Suatu saat ditanya oleh guru lain misalnya, nilainya 90, ditanya materi tentang pelajaran yang sudah dipelajarinya, dia nggak bisa jawab. Nilainya 90, masa nggak tahu? Nah, itu yang tidak kita inginkan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, mari kita lebih objektif, memang fakta. Kita sesuaikan nilai itu dengan kemampuan anaknya. Dan yang ketiga, edukatif. Prinsipnya, edukatif itu penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar. Jadi ini sebagai bahan gitu. Bahan untuk pembelajaran hasil asesmen tersebut. Untuk asesmen itu dalam pembelajaran mendalam ada 2 macam. Ada seperti disampaikan Ibu Nora tadi, ada asesmen formatif dan ada asesmen sumatif. Nah, di sini asesmen formatif itu yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik maupun murid untuk memperbaiki proses belajar. Nah, asesmen informatif itu tadi disampaikan Bu Nora juga bahwa bisa dilakukan di awal pembelajaran atau biasa kita sebut dengan pretest biasanya ya. Kita lakukan pretest untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi yang akan kita ajarkan atau mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari itu. Nah, kemudian ada lagi satu asesmen dalam asesmen formatif itu, asesmen yang dilakukan dalam pembelajaran. Nah, di sini asesmennya bisa berupa observasi, ya benar? Observasi. Jadi siswa misalnya kita di dalam rencana pembelajaran kita, siswa diskusi kelompok atau melaksanakan proyek. Selama mereka bekerja di sana kita melakukan observasi. Kita nilai apakah kerjasama kelompoknya baik. Ada checklist-checklistnya, rubrik. Itu gunanya kita buat rubrik penilaian sebagai pedoman kita untuk menilai siswa yang sedang bekerja tersebut di dalam observasi. Kemudian itu untuk asesmen formatif. Kalau untuk asesmen sumatif, asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini biasanya dilaksanakan di akhir setelah pembelajaran selesai. Nah, kalau di sini dilihatkan bahwa asesmen sumatif itu sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan, atau mungkin di kita idealnya atau familiarnya seperti ujian semester, ya, ujian semester. Padahal sebetulnya asesmen sumatif itu bisa saja tidak dalam bentuk ujian semester. Jadi setelah kita selesai satu CP atau elemen, ya, itu bisa kita lakukan langsung asesmen sumatifnya, langsung kita ambil nilainya. Kita bisa mengukur langsung ketercapaian pembelajaran di satu elemen misalnya.
dan nilai itu bisa nanti kita jadikan atau kita bawa nanti untuk ke nilai rapor seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Cuman kita masih melaksanakan ujian semester sebagai bentuk asesmen sumatif, itu juga tidak menyalahi seperti itu, Bapak Ibu. Intinya dalam asesmen ini kita yang menentukan, kita yang menyesuaikan dengan materi atau dengan jenis mata pelajaran kita, mana yang lebih cocok itu. Kalau misalnya dalam mata pelajaran agama, apakah cocok untuk kita terapkan yang penilaian proyek? Ada di agama bikin proyek Bu Yusna? Bisa jadi ada ya? Ya? Bukannya proyek itu pelajaran yang menghasilkan Ya, oke. Saya coba jawab. Tadi Bu Yusna menyampaikan, bukankah proyek itu suatu pembelajaran yang menghasilkan sebuah produk? Bisa jadi seperti ini, Bu. Ini juga nanti bisa berkaitan dengan yang akan saya sampaikan di akhir nanti, kolaboratif gitu ya. Jadi bisa jadi Ibu misalnya di mata pelajaran agama itu praktik ibadah, contoh ya. Praktik ibadahnya sholat misalnya. Jadi Ibu menugaskan kepada siswa praktik ibadah sholat itu mungkin selama ini maju ke depan Ibu baca gitu kan, Ibu langsung nilai di situ. Nah, bisa jadi di kedepannya Ibu buat seluruh mereka seperti ini. Silakan kalian berkelompok sekian orang, kalian kerjakan tugas dari Ibu tentang praktik ibadah. Kalian buat berupa video. Nah, kalian buat berupa video bagaimana tata cara ibadah sholat yang benar. Itu kan hasilnya nanti berupa video, ada produknya gitu. Nah, contoh tadi kita kembali ke kasus Bu Yusna tadi, proyek pembuatan video. Kebetulan saya di DKP juga sedang mengajarkan tentang videografi. Ibu ngajar di 2 DKP misalnya, saya ngajar di kelas yang sama juga. Nah, kita bisa kolaborasi, Bu. Kolaborasi, kita cukup memberikan satu tugas kepada siswa yang sama. Nanti Ibu menilai yang di bagian Ibu dengan rubrik Ibu sendiri. Oh, ini yang agama seperti ini yang saya ambil nilainya. Saya juga menilai siswa tersebut sesuai dengan rubrik saya sendiri. Oh, pengambilan videonya seperti ini, suaranya seperti ini, sesuaikan dengan mata pelajaran saya. Nah, jadi kita bisa saja saya masuk di jam Ibu atau Ibu masuk di jam saya, kita kolaborasi sama-sama, bisa aja seperti itu. Nah, dan itu disebut dengan kolaborasi antar mapel. Nah, tadi kan ada di di rencana pembelajaran kita tadi kan ada tulisan. Bisa kita terapkan itu nanti. Tadi disinggung tadi masalah ChatGPT, ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ragu gitu ya, misalnya diskusi kelompok nih, kemudian kita ragu apa hal-hal yang harus kita checklist, kita nilai selama kegiatan siswa. Kita bisa minta bantuan dengan AI gitu. Nah, itu mempermudah pekerjaan kita. Tapi jangan langsung vlog, langsung pastikan, jangan juga. Kita teliti dulu apakah benar sudah sesuai. Kalau sudah sesuai baru nanti kita pakai, kita terapkan seperti itu. Tadi sebenarnya yang inquiry kolaboratif itu secara tidak langsung sudah kita bahas gitu ya. Mungkin di sini di grup juga udah saya kirim sebuah contoh kasus. Jadi singkatnya seperti ini karena mengingat waktu. Jadi di suatu SMK itu siswanya itu mengerjakan tugas asal jadi. Masalah yang ditemui oleh semua guru, misalnya Munora ketemu dengan Pak Desi, ketemu dengan Kak Binda, ketemu dengan saya, ketemu dengan guru yang lain. Tapi di kelas yang sama ya. Dan ketemu permasalahan bahwa siswa tersebut hanya tugasnya itu dibuat asal jadi. Ketika ditanya ke mereka nggak paham apa yang mereka buat seperti itu. Jadi nggak sampai konsep mendalamnya itu nggak sampai. Nah, jadi asal jadi aja tugasnya. Nah, berangkat dari masalah di kelas yang sama tersebut, para guru ini berkomunikasi, berkolaborasi, berdiskusi bersama-sama, mencari penyelesaian kira-kira apa solusi untuk permasalahan siswa ini. Lebih kurang mohon maaf kalau ada salah. Nanti kalau misalnya masih ada yang pengen ditanyakan, kami insya Allah siap membantu gitu, memfasilitasi. Terima kasih. Salam jaga, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.